Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuli. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk tugas pertemuan ketiga. Yang pertama ada pengertian SOP menurut pendapat ahli. Yang kedua kita akan membahas tentang fungsi, tujuan, dan manfaat SOP. Yang ketiga ada contoh-contoh SOP. Dan yang keempat akan membuat SOP yang terbaik menurut saya. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu pengertian SOP menurut pendapat ahli. Di sini ada 3 ahli. Yang pertama ada Istiadi Insani dalam Bukhari 2019, Standard Operating Procedure atau SOP, yaitu sebagai pedoman pelaksana administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja. Sedangkan menurut Arnani P. 2016, Standard Operating Procedure atau SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan atau terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukannya. Dan yang ketiga yaitu menurut Iswatun Hasanah 2017, SOP yaitu adalah prosedur kerja yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pegawai dalam meningkatkan pekerjaannya dalam sebuah organisasi. Kita lanjut ke bagian manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi. Kenapa harus selalu ada dan harus membuat SOP? Yang pertama, menurut Fajar Nuraini, tujuan pembuatan standar operasional prosedur yaitu sebagai konsistensi. SOP dibuat agar setiap pelaksana atau petugas pegawai mengetahui standar yang telah ditetapkan sehingga mereka mampu menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas pegawai atau pelaksana atau tim. Yang kedua, kejelasan tugas. Dibuat agar setiap pelaksana atau petugas mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Dan yang ketiga ada kejelasan alur. SOP dapat memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab apa saja dari masing-masing pelaksana atau petugas tertentu. Yang keempat ada melindungi organisasi. Nah, SOP itu dibuat dengan tujuan untuk melindungi organisasi atau unit kerja, serta petugas atau pegawai dari tindakan malpraktik atau kesalahan yang bersumber dari administrasi atau faktor lainnya yang dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup organisasi. Ada meminimalisasi kesalahan. Dengan kejelasan tugas, alur tanggung jawab dan wewenang, maka setiap pelaksana atau petugas pegawai dapat meminimalisasi atau menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, dan duplikasi dalam bekerja. Yang keenam ada efisiensi. Nah, efisiensi. Kenapa efisiensi? Karena membuat semua pekerjaan menjadi lebih efisien. Semua aktivitas kerja diharapkan dapat lebih cepat, cermat, dan tepat sesuai dengan tujuan atau hasil yang ingin diraih dengan bantuan SOP yang ada. Selanjutnya ada penyelesaian masalah. SOP berisi aturan atau batasan tertentu. Bisa jadi di dalamnya kan terjadi gesekan antar karyawan yang menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Ada batasan pertahanan. Terkadang banyak pihak eksternal yang dapat seenaknya ingin mengetahui hal-hal yang sifatnya sangat privat bagi perusahaan. Nah, manfaat SOP ini yaitu membuat batasan antara eksternal dan internal. Yang kedua yaitu manfaat SOP. Nah, menurut Fajar Nuraini, manfaat SOP yang pertama ada kejelasan prosedur. SOP dapat memberikan kejelasan prosedur kegiatan yang dapat menjelaskan detail mengenai prosedur yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan tugas. Nah, yang kedua ada efisiensi waktu ketika training karyawan. Jelas, membuat efisien karena kenapa? Dalam kegiatan training,
Dengan adanya SOP bisa mengefisienkan waktu karena mempermudah perusahaan dalam memberikan informasi mengenai tugas. Yang ketiga ada standarisasi kegiatan. SOP dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk menyamaratakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak. Yang keempat ada mempermudah evaluasi. Tentu saja mempermudah. Ditentukannya standarisasi kegiatan. Dengan demikian akan mempermudah para supplier manager untuk melakukan evaluasi dan penilaian. Selanjutnya, mempertahankan kualitas. SOP membantu perusahaan untuk mengontrol agar kualitas perusahaan dapat dipertahankan melalui konsistensi dalam bekerja. Otomatis perusahaan memiliki sistem kerja yang sudah jelas secara sistematis. Manfaat selanjutnya dari SOP yaitu meningkatkan kemandirian karyawan. SOP dapat membantu pegawai untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen. Dan manfaat SOP selanjutnya yaitu informasi, kompetensi, dan cara meningkatkannya. SOP juga dapat memberikan informasi mengenai kualifikasi, kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Dan untuk selanjutnya yaitu ada 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Yang pertama ada SOP bagian order kain, ini dia. Flowchart dan narasinya. Yang kedua ada SOP bagian perubahan produk dan proses produksi. Seperti ini gambarannya. Seperti ini flowchartnya dan ini deskripsinya. Dan yang ketiga saya mengambil contoh SOP penyimpanan barang. Seperti ini flowchartnya, ini dokumennya digambarkan dengan seperti ini dan keterangannya. Dan yang keempat ada SOP masuk ruang server kegiatan. Nah, ini untuk gambarannya seperti ini, ada pihak terkaitnya, petugas server, kepala seksi, jaringan, dan DC. Dan yang kelima ada SOP packaging. Seperti ini. Untuk yang poin ketiga yaitu mengambil satu SOP yang terbaik menurut kita. Nah, ini dia SOP yang saya pilih, yaitu SOP proses penyimpanan barang. Pertama ada flowchart seperti ini tandanya itu mulai. Yang pertama, standarnya SOP-nya itu memulai. Dan yang kedua ada proses simbol menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Ini WH koordinator, yaitu menerima barang yang lolos pemeriksaan dengan dokumen delivery note. Untuk proses ketiga yaitu ke bagian WH admin, yaitu mengupdate barang masuk. Simbolnya sama dengan yang atas, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Untuk dokumennya menggunakan delivery note. Proses selanjutnya, jika ada barang berlebih, ini menggunakan simbol decision atau simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Nah, kondisinya bisa ada dan bisa tidak ada ya, bisa ya atau tidak. Dan jika ya, ini ke bagian checker, yaitu mengemas barang lebih berdasarkan jenis item menggunakan dokumen delivery note. Jika tidak ada, yaitu picker, ke bagian picker, memeriksa lokasi penyimpanan barang. Nah, setelah checker mengemas barang, lalu memberikan barang lebih kepada picker dan disimpan kembali oleh picker. Kemudian, proses kelima yaitu menggunakan simbol processing simbol lagi. Tugasnya yaitu merapikan tumpukan kardus agar barang yang akan masuk muat ditumpuk. Lalu, proses yang keenam yaitu kembali dengan picker, memindahkan barang ke lokasi penyimpanan.
Picker memindahkan barang dari unloading area ke lokasi penyimpanan barang. Nah, yang ketujuh dengan simbol seperti yang sama memulai. Seperti ini simbolnya dan ini tandanya SOP telah selesai. Mungkin itu penjelasan tugas pertemuan ketiga dari saya. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.